Berikut ini acara pembukaan untuk pemberian apresiasi guru dan kepala sekolah dedikatif, inovatif, dan inspiratif oleh GTK Dikmendikbud. Yang inspiring teacher. Inspiring faktor Bapak Ibu, keberadaan kita diterima. Akseptabilitas. Di mana Bapak Ibu selalu ditunggu dan diterima. Amin. Ya Rabbi Allah. Kami rasa itu saja sebagai pengantar perkenalan singkat. Moga-moga saja di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Itu tahu deh. Bapak Ibu, mari kita bersama diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha satu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penilaian oleh tim juri dalam rangka pemberian apresiasi kepada guru dan kepala sekolah yang dedikatif, inovatif, dan inspiratif yang dilaksanakan oleh Direktorat GTK Dikmendikbud Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tahun 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Kepada peserta, saya mohon semuanya pada posisi melebar tangannya semangat. Pada peserta semuanya, semangat Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu, sukses mulia pendidikan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Penggunaan e-magazine termokimia pada PJJ Kimia dengan pendekatan STEM dan model PJBL untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Next, Pak. Ya, adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, karena kondisi saat ini di COVID-19, SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 ini berada di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan ini zonanya orange. Kebijakan dari provinsi kami harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi sudah lebih dari 8 bulan PJJ dilakukan dalam pembelajaran kimia. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai pembelajaran sinkron menggunakan Google Meet, menggunakan grup WA dan YouTube. Akhirnya siswa itu selalu bercerita, Bu Petri, kalau pakai Google Meet 1 jam kami habis kuota sekitar 800 MB. Kalau pakai Zoom, kuota kami habis sekitar 500 MB. Tolong diminimalisir karena pembelajaran bukan hanya kimia, ada 15 pelajaran yang diikuti dalam setiap minggunya. Jadi terus berpikir bagaimana juga pembelajaran kimia ini supaya tetap berjalan dengan kondisi PJJ, siswa di rumah masing-masing tetap harus bisa praktikum kimia itu bagaimana kondisinya. Dengan keterbatasan nggak ada alat kimia, nggak ada bahan kimia gitu kan. Terus berpikir sehingga suatu saat saya punya ide bagaimana siswa itu belajarnya tetap online, tapi kuotanya lebih hemat dan bisa diakses juga secara offline. Jadi membuatlah salah satu alternatifnya itu dengan e-magazine untuk materi termokimia di kelas 11 MIPA semester Gazal sekarang. Oke, next Pak Boni. Jadi tujuan dari e-magazine ini siswa tetap bisa praktikum kimia karena saya selalu mengatakan kalau kimia hanya berbasis ceramah, apa bedanya dengan ilmu yang menghayal? Menghayal mengatakan reaksi eksoterm itu panas, reaksi endoterm itu dingin, tapi nggak tahu yang seperti apa yang terjadi reaksi kimia gitu kan, seperti apa terjadinya kalorimeter gitu kan. Makanya PJJ kimia tetap berjalan dengan aja praktikum di rumah masing-masing dan siswa tetap bisa belajar online dengan menggunakan e-magazine dan materi termokimia ini gitu. Next, Pak Boni. Selanjutnya, kalau ditanya aksi nyata apa yang saya lakukan sebagai guru kimia, kan tadi saya katakan, kimia tanpa praktikum ibarat sayur tanpa garam. Bisa dimakan, tapi rasanya hambar. Kamu tetap bisa belajar kimia, tapi kalau nggak melakukan praktikum itu, maka kamu tidak akan merasakan esensi dari belajar ilmu kimia itu. Nah, dari membuat media pembelajaran, bagaimana metode pembelajaran yang bisa digunakan, baik secara online atau offline ini dalam PJJ, hingga terus melakukan inovasi pembelajaran, e-magazine ini bisa dilakukan. Pembelajaran STEM itu melibatkan siswa supaya bagaimana dia merancang. Oh, kita nggak punya alat praktikum nih di rumah, nggak punya gelas kimia, bisa pakai gelas, pakai wadah bekas gitu kan.
Jadi kreasinya itu berpikir siswa, kita nggak punya nih bahan kimia seperti di lab kimia gitu, nggak punya bahan, yang ada di dapur apa gitu, itu yang bisa dimanfaatkan. Maka dengan berbasis pendekatan bagaimana melibatkan sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam pembelajaran kimia, siswa diajak membuat proyek, bagaimana melakukan praktikum dengan alat dan bahan yang kamu punya di rumah masing-masing, sehingga peserta didik muncul yang namanya kreativitas. Itu di sini. Nyata yang saya lakukan. Oke, next. Dari dalam hal uraian bagaimana penggunaan e-magazine ini sendiri, peserta didik kelas 11 MIPA itu uh, diperkenalkan dulu. Seperti ini loh yang namanya e-magazine. Sebelumnya kan belum pernah belajar dengan menggunakan e-magazine. Biasanya hanya menggunakan channel YouTube, menggunakan pembelajaran online gitu kan. Ternyata dengan e-magazine yang online ini kan, termokimia ini bisa mereka akses setelah mereka download dari Google Classroom dan ada di grup WA, mereka bisa mempelajarinya. Petunjuk dari guru memang saya buat di channel YouTube, tapi kalau nggak punya kuota untuk mengakses di YouTube, sudah dijelaskan di dalam penggunaan e-magazine dari Google Classroom dan di grup WA-nya masing-masing kelas. Di sini peserta didik berikutnya diberikan waktu untuk mengoperasikan bagaimana menggunakan e-magazine itu, membaca, memahami, mempelajari, terus melakukan dan menggunakan sesuai dalam petunjuk untuk bisa praktikum di rumah. Nah, yang keempat, berikutnya dengan e-magazine yang dijelaskan oleh guru melalui video di channel YouTube Petri Petri, karena saya punya channel YouTube, saya buat playlist e-magazine itu. Nah, hasil dalam belajarnya itu apa? Siswa bisa dengan keterbatasan alat itu bisa berkreasi, melakukan praktikum, tetap belajar, kemudian hasil karya mereka diupload ke Google Classroom, jadikan tugas, dan saya upload ke channel YouTube saya sebagai sosialisasi dan dibagikan ke rekan-rekan guru lain untuk mengenalkan ini loh hasil belajar kimia siswa pada PJJ. Kami tetap berkarya, kami tetap berkreasi, tetap praktikum kimia. Bukan hanya virtual lab. Virtual lab memang bisa pakai kuota, kita buka aplikasi, langsung begini cara praktikum, ambil 10 ml, tuangkan ke ini. Itu kan hanya bermodalkan pada imajinasi. Tapi kalau ini mereka benar-benar melakukan. Di rumah itu punya apa? Punya gelas itu bisa jadi wadah, punya piring, piring jadikan alat gitu kan. Jadi keterbatasan alat dan bahan kimia itu bukan menghalangi untuk tidak praktikum, jadi justru membuat kita lebih berinovasi. Dengan e-magazine ini, kreativitas peserta didik ini lebih terbentuk dan bisa menghasilkan produk-produk nyata. Di saya itu ada playlist kalau di channel YouTube Petri Petri, kalau pencarian di Google itu langsung Petri Petri e-magazine termokimia, jadi langsung tergiring di situ. Adapun pembelajarannya itu sebenarnya setelah siswa menggunakan dia akan berpikir. Dalam belajar itu saya buat cooperative learning. Jadi walaupun kita jarak jauh tetap bisa berdiskusi, tetap bisa kerja kelompok, tetap bisa yang namanya praktikum. Grup WA itu karena WA ini fasilitas gratis gitu kan, nggak perlu pakai kuota. Dengan grup WA satu kelas ada 30 orang. Bagi 30 orang ini ke dalam 6 kelompok, berarti satu kelompok 5 orang. Masukkan Bu Petri ke dalam grup WA kalian. Ibu memantau bagaimana kalian mendesain, bagaimana kalian membuat praktikum kimia tanpa adanya alat dan bahan kimia yang ada di laboratorium. Jadi mereka berdiskusi, paling kadang sering tanya, Ibu kalau kami menggunakan bekas pop mie, bagaimana? Oh iya silakan. Tapi silakan kalian berdiskusi, Ibu tidak ikut campur, hanya menilai bagaimana aktivitas pembelajaran dalam grup WA itu. Terus dalam membuatnya juga mereka ada yang 5 orang dalam satu kelompok, setiap orang melakukan percobaan masing-masing yang berbeda, gitu. Yang satu membuat reaksi cuka makan dengan kulit telur, misalnya yang satu di rumah ada telur digoreng. Oh ternyata kalau telur digoreng ini butuh panas, gitu kan? Kita bisa melihat kenapa masak itu reaksi kimia. Itu termasuk ke dalam praktikum kimia. Oke, next. Ini rancangan dalam pembelajarannya itu mulai dari saya menyusun RPP untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian e-magazine ini mulai saya buat, saya desain, saya kembangkan sendiri hingga ke validasi dan digunakan gitu kan pada penyusunan e-magazine. Terus saya demonstrasikan di depan guru-guru lain dulu dalam MGMP kimia. Saya sebagai sekretaris MGMP, kemudian ada pendapat feedback dari guru lain, terus masukkan untuk perbaikan dalam produk dan saya aplikasikan pada siswa saya sehingga siswa bisa menggunakan. Di link-link YouTube yang saya kirimkan itu kan ada komentar siswa, bagaimana komentar dia belajar menggunakan produk ini, bagaimana bisa tetap praktikum walaupun nggak ada keterbatasan
semua di rumahnya masing-masing gitu. Sebenarnya kami sudah menerapkan kelas klinis. Ada siswa yang dalam kendala pembelajaran kimia, dia bisa hadir ke sekolah untuk bertanya, untuk belajar. Seperti tadi pagi saya mengajar kelas klinis dari jam 7 pagi, selesai siang, pulang lagi, gitu kan. Ada juga jadwal pembelajaran jarak jauh secara online. Jadi setiap minggunya bertemu dengan kelas 11 MIPA 1, gitu kan, sejauh mana pembelajaran, progres, gitu kan, hingga mereka menghasilkan suatu produk, yaitu video praktikum. Dan praktikumnya itu dengan rancangan desain mereka sendiri, bukan dari Bu Petri, bukan ala Bu Petri gitu kan. Bu Petri nggak pernah kasih, kamu harus begini gitu kan, kamu harus menggunakan, kalau di rumah harus menggunakan beras. Bahkan saya kasih contoh beras diberi betadin. Ternyata kreasi mereka nggak mau dia percobaan seperti itu. Mungkin sayang berasnya bisa untuk makan, dibandingkan untuk percobaan kimia. Jadi mereka mengganti dengan bahan-bahan bekas seperti kulit telur. Telurnya bisa dimakan, kulitnya bisa dilakukan untuk percobaan kimia gitu. Di berikutnya, di slide saya yang ini terlihat pada siswa antusiasnya dia praktikum gitu kan. Dia menggunakan bekas wadah pop mie itu sebenarnya ini loh yang namanya kalorimeter itu dengan prinsip adanya perpindahan kalor, sehingga suhu yang naik itu bisa kita ukur, kita menghitung dengan rumus Q sama dengan M masanya, berapa kenaikan suhunya, kita kalikan dengan kapasitas panas, maka di situ kan kalau sainsnya itu di teknologi bagaimana membuat kalorimeter gitu kan, STEM-nya itu dari mana gitu kan. Teknologinya itu berpikirnya ini untuk melakukan percobaan di rumahnya ini. Engineering itu kan bagaimana mereka mendesain alat kalorimeter ini. Kemudian matematik, menghitungnya, Q sama MCPDT gitu kan, bukan hanya sekedar teori, hafal rumus, tapi oh iya kami sudah melakukan praktikum dan ternyata suhu dari air ditambah dengan deterjen yang ada di rumah, suhunya naik 5 derajat Celcius. Saat suhu naik, mereka bisa tahu, oh di sini kalorimeter ini mengukur Q-nya sama dengan dikalikannya dia menggunakan air 100 ml itu secara rinci ada di videonya gitu. Karena saya juga terbentar terus dari tadi sinyalnya. Terus ada yang siswa membuat bagaimana dia kalau nggak ada gelas kimia, itu ada yang pakai gelas biasa, ada yang pakai wadah piring, ini pakai pengaduknya dia cuma pakai batang lidi, gitu kan? Berarti kan kreasi masing-masing. Jadi saya lihat setiap kelompok itu tidak ada yang sama gitu. Percobaan yang mereka buat di situ benar-benar murni kreativitas dari siswa dalam menghadapi keterbatasan yang mereka hadapi gitu kan, keterbatasan alat ya, keterbatasan bahan, tapi tahu yang ini namanya konsep dari termokimia, adanya panas yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia yang disertai dengan panas gitu kan. Terus ada sebenarnya kalau saya takutnya video ya gini karena kendala di sinyal. Di berikutnya saya buat juga kalau siswa itu diterapkan di pembelajaran bagaimana gitu kan. Saya nggak saya tampilkan ini di Google Classroom. Penampilan dari produk-produk yang dibuat oleh siswa hingga mengukur kreativitasnya, gitu kan. Kreativitas siswanya dilihat dari video yang dihasilkan, jenis praktikum yang mereka lakukan, berapa banyak variasi praktikum gitu kan. Ternyata kalau 5 orang ini bisa menghasilkan 5 jenis praktikum yang berbeda gitu kan. Bisa sangat menginspirasi untuk yang lain gitu kan. Bahkan subscriber di channel YouTube itu bukan hanya siswa saya, dari 2.500 itu mayoritas dari siswa lain, bahkan dia sering berkomentar, oh ternyata yang seperti ini yang namanya reaksi eksoterm, oh yang ini yang namanya reaksi endoterm, bahkan jadi apa, bahan-bahan untuk referensi ke guru yang lain gitu. Ini saya nggak sertakan video ya Pak ya, kalau yang di PDF ini. Saya lupa ini slide terakhir apa masih ada lagi? Oh ya, ada tahap berikutnya dalam penilaian kreativitas itu yang mulai dari mereka merencanakan apa yang mau mereka lakukan praktikum itu, kemudian mengaplikasikan dari percobaan dan kalorimeter yang mereka buat hingga ke tahap evaluasi. Next Pak Bun. Ini kan sebenarnya ini produknya ini dengan tahapan EDI, mulai saya menganalisis kebutuhan siswa yang membutuhkan yang namanya multimedia pembelajaran, hingga saya mendesain produk. Saya belajar dulu yang mana, bagaimana cara membuat 3D pad, hingga saya
validasi, di tahap development, implementasi, dan menggunakan kepada siswa. Ini kan sebenarnya asal mulai penelitian ini penelitian pengembangan, tapi di bagian ini pada PJJ ini pada aplikasi bagian penerapan gitu. Oke, terima kasih. Next. Kan siswa itu kalau belajar kimia itu paling seneng ya namanya percobaan. Wah sedihnya praktikum kimia nggak bisa ngelakuin percobaan, nggak bisa eksperimen gitu ya. Tenang, kita tetap bisa praktikum kimia, kita tetap bisa melakukan, tapi dilakukan di rumah masing-masing gitu. Ini habis ya Pak ya, slide terakhir ya. Oke, di penutupan untuk memiliki kreativitas peserta didik itu, saya memulai dari bagaimana siswa belajar aktif, kemudian bagaimana siswa motivasi dia belajar terus meningkat, terus berpikir nggak ada kalorimeter di lab, tetap bisa buat kalorimeter sendiri di rumah. Nah, yang dibuatnya itu digunakan sendiri untuk praktikum mereka sendiri, dan hasilnya bisa mengukur besarnya kalorimeter yang dihasilkan dari percobaan itu. Jadi praktikum kimia di rumah tetap berjalan, tujuan akhir siswa tetap bisa memiliki kreativitas belajar. Oke, demikianlah presentasi saya. Itu kayaknya ada lagi ya. Kesimpulannya adalah yang ini, produk e-magazine yang saya buat ini dapat menjadi alternatif, bukan satu-satunya, karena banyak pilihan pembelajaran jarak jauh. Jadi alternatif dalam PJJ ini salah satunya. Dengan guru membimbing siswa mengarahkan melakukan praktikum di rumah, kreativitas peserta didik bisa lebih meningkat dalam pembelajaran, jadi siswa lebih aktif. Ya. Demikian, terima kasih. Ya. Silakan untuk saya kita mulai lagi dari Prof. Agus. Silakan waktu kita. Ya, terima kasih Mas Doni. Bu, bisa disimak ya? Suaranya kedengaran. Oke. Pertama saya ucapkan selamat ya, Ibu sudah masuk 10 besar dari jumlah peserta yang sangat banyak ya Bu ya. Jadi Ibu suara apa sinyal saya ya Pak ya? Kok putus-putus ya Pak? ingat bahwa yang saya tanyakan, dan saya kesannya Sinyal saya nih, kayak suaranya jadi putus-putus di saya nangkepnya. Halo. Iya Pak, suaranya jadi terjeda saya mendengarnya. Sinyal saya 3G nih Pak. Jadi pertanyaan dari Bapak nggak tertangkap dengan jelas. Oke, memang saya belum bertanya banyak. Yang pertama masalah e-magazine. E-magazine itu yang dimaksudkan apa gitu? Apakah semacam blog ya atau apa? Itu yang pertama. Kemudian tadi praktikum yang dirancang oleh siswa itu kan membuat kalorimeter. Nah, kalorimeter itu kan nantinya membutuhkan termometer. Tidak mungkin pakai termometer yang biasa. Ya, termometer badan kan batasnya hanya sampai 42. Sementara untuk praktikum yang melibatkan kalorimeter itu kan perlu suhu yang lebih tinggi. Nah, kan apakah semua siswa akan punya gitu kalorimeter di rumah masing-masing? Ya. Tuh, kemudian juga perlu neraca. Neraca paling yang di rumah mungkin cuma untuk kue gitu. Nah itu gimana akurasinya? Gitu. Jangan kesimpulan yang diperoleh oleh siswa sih ya praktikum, tetapi tidak bisa menarik kesimpulan karena keterbatasan dari alat-alat yang digunakan. Gitu. Kemudian yang ditanyakan tadi hanya kalorimeter. Nah apa saja sih Bu praktikum yang dilakukan oleh siswa yang menyangkut kimia? Ya. Ini akan hanya termokimia saja, tapi kan misalnya asam basa, penentuan itu kan banyak ya Bu ya, aja. Karena setahu saya misalnya dengan pakai Baiklin aja, pembersih gitu ya, yang ada di rumah
itu kan menjadi zat kimia yang bisa digunakan untuk praktikum. Nah, seperti apa sih gambarannya gitu? Praktikumnya itu apa saja? Kemudian tadi yang temperaturnya bisa mengukur temperatur yang lebih tinggi, kemudian perlu neraca. Nah, bagaimana siswa itu mengadakan itu? Silahkan, Bu. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Produk yang dikembangkan ini dalam bentuk media pembelajaran, e-magazine ini seperti buku digital, Pak. Buku yang bisa diakses secara online, dikirim ke grup WA, jadi bukan blog, bukan video, tapi buku itu dilengkapi oleh video-video pembelajaran tentang praktikum-praktikum kimia dan contoh-contoh praktikum yang bisa dilakukan gitu. Tapi mereka melakukan praktikum sendiri, bukan sesuai dengan contoh itu gitu. Ini kalau saya bisa nggak ya share screen? Kalau sebenarnya Pak ya, kalau paling itu saya mungkin bisa membayangkan itu. Sebenarnya saya pengen nunjukin Pak, kalau kan semua itu tersimpan di channel YouTube saya nih Pak. Kalau masuk ke channel YouTube Petri gitu kan, di pencarian langsung muncul playlist e-magazine, playlist pertama dari channel YouTube. Sinyalnya nggak kuat. Ini nih, itu terlihat bagaimana produknya. Playlist saya bisa Bapak lihat, e-magazine. Ya, saya masuk ke Petri ya, di YouTube ya. Kalau yang saya share itu, iya Petri nggak nampil ya Pak ya di Zoom sekarang Pak? Ada sudah. Ya, karena ini ada iklan, terus saya skip dulu. Dari iklan YouTube-nya ini, kalau tayang ini kan produknya itu dalam bentuk seperti ini Pak. Saya skip lewat. Sudah dipasang iklan ya, Bu ya? Iya Pak, udah dimonetisasi oleh si YouTube Pak. Jadi ini Pak. Udah dapat banyak dong. Uang receh lah Pak, lumayan Pak buat jajan. Baru berapa ribu lah Pak yang nonton. Artinya subscribernya banyak ya? Iya Pak, 3.000-an menuju. Jadi mayoritas guru kimia, siswa pecinta kimia, dan ya namanya chemistry teacher gitu Pak. Jadi semua isinya ya kimia semua. Kayak gini, e-magazine ini kan diaksesnya menggunakan 3D Petri Pak. Ya, di sini saya isi dari agak percepat aja dari tampilan. Sebenarnya kan kalau mereka sudah download aplikasinya itu kan bisa buka sendiri, kayak kita buka buku tapi bukan PDF, buku yang ada video gitu Pak di HP gitu kan. Makanya tampilannya saya jadikan tampilan video saja, kok di sinyal saya nggak kuat kalau muter video muter-muter gini. Nah, kayak Bapak nanya tadi ini seperti apa e-magazine-nya. Ini memang satu pokok bahasan ini saja kan kalau kelas 11 itu untuk sekarang kan ada 4 KD Pak ya. Nah, ini untuk termokimia ini yang kedua. Yang pertama ada di playlist sebelumnya. Tapi playlist hidrokarbon saya buat. Sinyal saya nggak kuat nih. Sinyalnya. Sinyalnya ini. Saya. Mana ya? Sinyal saya nggak kuat ini Pak kalau muter video. Sinyal saya nggak kuat muter video Pak. Langsung terpental saya.